Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CSC Official ya. Dan semoga yang menonton video ini semoga diberikan kesehatan selalu. Hai adik-adik, pada video ini kita akan belajar bersama ya mengenai pelajaran IPA kelas 7, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Yang pertama, coba perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar garam. Hampir setiap masakan menggunakan garam sebagai bumbu penyedap. Bagaimana rasa garam? Ya, benar, garam berasa asin karena garam merupakan salah satu jenis zat. Oke, mari kita pelajari bersama mengenai cara mengklasifikasikan materi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume dan menempati ruang. Materi juga disebut sebagai zat. Yang pertama, klasifikasi materi. Berdasarkan bentuk dan perbedaan volumenya, materi atau zat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Perhatikan gambar tersebut. Kemudian, zat padat adalah jenis zat yang memiliki bentuk dan volume yang selalu tetap, sedangkan zat cair adalah jenis zat yang memiliki bentuk berubah-ubah tetapi volumenya selalu tetap. Sedangkan zat gas adalah jenis zat yang memiliki bentuk dan volumenya yang berubah-ubah. Selanjutnya yang kedua yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Berdasarkan jenis partikel penyusunnya, materi atau zat dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal atau zat murni dan zat campuran. Zat tunggal atau zat murni adalah zat yang memiliki susunan partikel tidak mudah diubah dan memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal dibedakan menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri atas 2 atau lebih zat yang bergabung menjadi satu tanpa komposisi tetap dan masih memiliki sifat asal. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat-zat lainnya. Nah, berikut contoh tabel periodik unsur-unsur kimia. Kemudian, unsur terdiri atas 3 macam, yaitu unsur logam. Yang pertama, unsur logam ini bersifat mengkilap, mudah menghantarkan panas dan listrik, keras, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, dan memiliki kepadatan yang tinggi. Contoh unsur logam yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Besi dijadikan sebagai bahan bangunan, kemudian seng dijadikan sebagai atap rumah, emas dijadikan sebagai perhiasan, dan tembaga dijadikan sebagai alat-alat perlengkapan memasak. Yang kedua, unsur non-logam. Unsur non-logam ini bersifat tidak dapat menghantarkan arus listrik dan panas, tidak mengkilap, tidak dapat ditempa, memiliki titik didih dan titik leleh rendah, dan wujudnya bervariasi, padat, cair, dan gas. Contoh unsur non-logam yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu yodium untuk garam dapur. Ini contoh gambar dari yodium. Kemudian ada fluor, itu dijadikan sebagai bahan pembuatan pasta gigi. Yang ketiga yaitu unsur semilogam. Unsur semilogam ini bisa disebut unsur metaloid, yang merupakan unsur yang memiliki sifat antara unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur semilogam yaitu yang pertama germanium. Ini digunakan sebagai bahan isolator atau konduktor. Kemudian ada silikon. Ini digunakan pada alat pemotong dan pengamplasan dan bahan pembuatan gelas serta keramik. Selanjutnya, bagaimana penulisan lambang unsur? Penulisan lambang unsur ini menggunakan bahasa Latin di mana lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Apabila terdapat unsur-unsur yang memiliki huruf pertama sama, maka lambang unsur salah satu ditambah lagi satu huruf selanjutnya yang ditulis huruf kecil. Penulisan lambang unsur maksimal terdiri atas 2 huruf. Ini contoh beberapa unsur non-logam dan nama Latin beserta lambang unsurnya. Zat tunggal yang selain unsur yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun oleh 2 unsur atau lebih yang berbeda jenis dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Bagian kecil dari senyawa dinamakan molekul. Nah, molekul-molekul yang bergabung dengan jumlah banyak akan membentuk senyawa.
Senyawa sederhana tersusun atas dua unsur yang berbeda. Contoh air H2O, kemudian garam NaCl, kemudian metana CH4. Senyawa dapat terbentuk dari unsur logam dan non-logam atau antar unsur non-logam. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai aturan penulisan pada suatu senyawa. Yang pertama, senyawa logam dan non-logam. Aturan penulisannya yaitu nama unsur logam ditulis terlebih dahulu, nama unsur non-logam ditulis setelah nama unsur logam dan ditambahkan akhiran ida. Ini contohnya ada yang pertama yaitu natriumnya itu suatu senyawa logam dan sedangkan klorin itu suatu senyawa yang non-logam. Nah, ini kemudian dijadikan satu sehingga menjadi NaCl. Nah, NaCl ini yaitu jadinya natrium klorida. Asalnya dari natrium dan klorin. Selanjutnya yang kedua, senyawa non-logam dan non-logam. Aturan penulisannya yaitu nama unsur non-logam yang pertama ditulis dahulu. Apabila jumlah atom unsur non-logam yang pertama lebih dari 1, maka penulisan diawali dengan jumlah unsur atom tersebut dalam bahasa Latin. Ini contoh tabel jumlah atom beserta bahasa Latinnya. Jumlah atom 1 sama dengan mono, jumlah atom 2 di, jumlah atom 3 tri, dan seterusnya. Kemudian nama unsur yang kedua ditulis setelah non-logam yang pertama dengan diawali oleh jumlah atom unsur tersebut dalam bahasa Latin dan di akhiran ida. Ini contohnya. Yang pertama CO, itu kan berasal dari C-nya itu karbon, O-nya itu oksigen, maka menjadi karbon monoksida. Karena ini jumlah atomnya 1 yaitu bahasa Latinnya mono. Kemudian kita akhiran dengan ida. Kemudian ada CaO. Ini Ca itu berasal dari kalsium. Kemudian O-nya itu oksigen. Nah, ini menjadi oksida. Jadi CaO itu kalsium oksida dan seterusnya. Kemudian berikut ada beberapa contoh senyawa beserta nama lokal dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dengan senyawa asam askorbat. Ini rumusnya yaitu C6H8O6. Ini dimanfaatkan sebagai vitamin C. Kemudian ada sukrosa yaitu C12H22O11. Ini dimanfaatkan sebagai pemanis dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas campuran. Campuran merupakan zat yang terdiri atas dua atau lebih zat yang dapat berupa unsur atau senyawa tanpa adanya reaksi kimia. Hasil gabungan dari beberapa zat dalam campuran masih memiliki sifat yang sama dengan zat aslinya. Kemudian, campuran terdiri atas dua jenis yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang tersebar merata. Campuran homogen disebut juga sebagai larutan. Contohnya yaitu larutan garam, air sirup, dan larutan gula. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang terdiri atas dua zat atau lebih yang memiliki fase berbeda. Campuran heterogen memiliki komponen-komponen penyusun yang dapat memisahkan diri secara fisik karena perbedaan sifat dan penggabungan yang tidak merata. Campuran heterogen ada dua, yaitu koloid dan suspensi. Contohnya yaitu air laut, air sungai, air sumur, dan adonan kue. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai larutan. Nah, larutan ini ada dua, yaitu larutan asam dan larutan basa. Larutan asam merupakan jenis larutan yang memiliki rasa asam jika terkandung dalam suatu makanan atau minuman. Dapat menyebabkan karat atau bersifat korosif pada benda logam dan memiliki derajat keasaman atau pH di bawah 7. Contohnya asam cuka, air jeruk, keju. Yang kedua yaitu larutan basa. Nah, ini merupakan jenis larutan yang memiliki rasa pahit jika terdapat dalam suatu makanan atau minuman, terasa licin di kulit dan memiliki pH di atas 7. Contohnya yaitu air sabun, obat mah, deterjen. Nah, selain itu ada indikator asam basa. Ini merupakan suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa ada dua,
yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari alam, tepatnya berasal dari tumbuhan. Di antaranya ada ekstrak kunyit, ada kubis merah, dan kulit manggis. Kemudian indikator buatan terdiri atas kertas lakmus, metil merah, bromtimol biru, dan lain-lain. Oke, cukup sekian pembelajaran IPA kelas 7 pada video ini ya adik-adik. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, kemudian subscribe video ini atau channel ini agar kalian tahu update-update video dari channel YouTube JSC Andrew Official. Kemudian jika kalian ingin pembelajaran video yang lainnya, bisa kalian klik kolom komentar. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.